Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini kami akan menjelaskan dan juga memberikan contoh dari aliran utama psikologis. Nah, di sini untuk aliran utama psikologis sendiri dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ialah teori psikoanalisa. Untuk yang kedua ialah teori behaviorisme, yang ketiga ialah teori kognitif, dan yang keempat adalah teori humanistik. Nah, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Dea Tamir Sebumi dengan NIM F12612010003, dan juga Vika Shantika dengan NIM F12612010005. Dan yang terakhir ialah Maya Maulidia dengan NIM F12612010013. Baik, mari kita lanjutkan ke video penjelasan berikut ini. Kak, rumahnya dibersihin ya, ini mau pergi arisan dulu. Iya, Ma. Oke. Ya. Adek, ya Kak. Beres-beresin rumah ya. Baik Kak. Aku juga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dari video tersebut merupakan contoh aliran psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dalam video tersebut terlihat seseorang anak yang tidak suka disuruh untuk membersihkan rumah oleh ibunya. Karena ia tidak ingin membantah perintah dari orang tuanya, maka ia menyuruh adiknya untuk membersihkan rumah. Nah, dari penjelasan contoh tersebut, terlihat bahwa seseorang tidak dapat melampiaskan perasaan tertentu terhadap orang lain karena hambatan dari superego. Maka, ia akan melampiaskan hal tersebut kepada pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang psikoanalisa. Menurut Sigmund Freud, dalam aliran psikoanalisa, segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan-dorongan yang terletak jauh di dalam ketidaksadaran. Freud menekankan gerakan dorongan-dorongan dalam diri manusia yang muncul menjadi perilaku. Sebagai teori kepribadian, psikoanalisa mengatakan bahwa jiwa terdiri dari 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. Di dalam ID, kepribadian ini disebut Freud kepribadian sebagai bawaan lahir. Di dalamnya terdapat dorongan yang disadari oleh hasrat biologis untuk kepuasan dirinya sendiri. Karakter khas pada aspek ini adalah tidak mempertimbangkan logistik dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Lebih sederhana, ID berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Selanjutnya, ego. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya. Ciri khas dari aspek ini mengatur ego dan juga superego untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kepentingan pribadi yang terlibat. Artinya, berbeda dengan ID, yang hanya mementingkan diri sendiri. Ego merupakan aspek yang mementingkan lebih luas, tidak hanya dirinya. Yang terakhir adalah superego. Aspek kepribadian yang akan melekatkan pada moral atau nilai kehidupan. Ranah superego berisi tantangan batasan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, superego memiliki peran penting untuk menjadi penengah antara ID dan ego. Ia menjadi penyekat dari sinyal yang dikirimkan aspek ID serta memotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas.
Dari contoh video yang sudah kita tonton tadi, merupakan contoh dari aliran behaviorisme yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Dalam video tersebut, terlihat seorang yang sedang tidur dengan pulas, kemudian terbangun karena mendengar bunyi alarm. Dengan tindakan refleksnya, ia langsung mematikan alarm tersebut. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat didukung, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Nah, salah satu penemu dari teori ini ialah Pavlov. Pavlov yang sangat menentukan dalam sejarah psikologis adalah hasil penyelidikannya tentang refleks. Nah, refleks yang berkondisi dengan penemuannya ini, Pavlov meletakkan dasar-dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi penelitian-penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori belajar. Cepat dia habis. Dari contoh video tersebut merupakan contoh dari aliran kognitif yang dikembangkan oleh Leon Festinger. Dalam video tersebut terlihat seseorang meminum minuman yang cukup banyak dengan waktu yang cepat, sehingga seorang teman yang di sampingnya merasa heran, aneh dan curiga mengapa seseorang tersebut minum dengan sangat cepat. Menurut Leon Festinger, dalam aliran kognitif, sektor-sektor dalam lapangan kesadaran dinamakan elemen-elemen kognisi. Elemen-elemen kognisi itu saling berhubungan satu sama lain dan jenis hubungan itu ada 3 macam. Yang satu, hubungan yang tidak relevan. Yang kedua, hubungan disonan. Dan ketiga, hubungan konsonan. Jika hubungan tidak menghasilkan reaksi apa-apa pada seseorang tersebut, perasaan disonan menimbulkan perasaan tidak senang, janggal, penasaran, aneh, tidak puas, dan sebagainya. Sehingga mendorong orang yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu mencapai keadaan konsonan. Keadaan konsonan itu sendiri menimbulkan rasa puas, senang, bisa mengerti, dan sebagainya. Secara umum, kognisi berarti kesadaran, tetapi yang dipelajari dalam psikologi kognitif adalah berbagai hal seperti sikap, ide, harapan, dan sebagainya. Dengan perkataan lain, psikologi kognitif mempelajari bagaimana arus informasi yang ditangkap oleh indera diproses dalam jiwa seseorang sebelum diendapkan dalam kesadaran atau diwujudkan dalam bentuk tingkah laku. Dari contoh video tersebut merupakan contoh dari aliran humanistik yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. Dalam video tersebut terlihat seorang yang kehilangan kendali atas perilakunya sendiri dikarenakan orang tersebut merasa sudah terlambat untuk pergi, sehingga tindakan agresif tersebut merupakan salah satu cara seseorang itu datang dengan tepat waktu. Menurut Abraham H. Maslow, dalam aliran humanistik, tentang motivasi berawal dari praanggapan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik atau setidak-tidaknya netral, bukan jahat. Seperti halnya dengan keadaan fisik,
Manusia itu mempunyai indera, merasa lapar, bertumbuh berkembang biak, dan sebagainya. Dari segi kejiwaan pun, manusia mempunyai kebutuhan, cita-cita, harapan, usaha, dan sebagainya. Semua ini pada hakikatnya baik dan harus dikembangkan ke arah yang makin baik. Bukan jahat seperti yang dikatakan oleh psikoanalisis naluri seks dan agresif yang beranggapan bahwa dorongan-dorongan itu harus dikendalikan sehingga tidak menjadi semakin jahat. Baik, mungkin sekian penjelasan dan juga contoh dari aliran utama psikologis dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.